Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Faizatul Amalia dari Prodi Teknologi Agroindustri Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Implementasi Penggunaan Pupuk Ampas Tebu dengan Media Tanaman Sengon. Pendahuluan. Ampas tebu merupakan salah satu limbah yang dihasilkan dari proses penggilingan tanaman tebu yang sudah dikeluarkan niranya pada industri gula. Dari proses penggilingan tersebut diperoleh limbah yang berserat yang biasa dikenal oleh masyarakat dengan sebutan ampas tebu. Ampas tebu biasanya dibuang begitu saja tanpa pengolahan lebih lanjut sehingga dapat menimbulkan pencemaran lingkungan dan bau yang tidak sedap. Limbah ampas tebu dapat diatasi dengan menggunakan teknologi daur ulang limbah padat yang bernilai guna, seperti pengkomposan. Pengkomposan dapat dianggap sebagai teknologi berkelanjutan karena bertujuan untuk konservasi lingkungan, keselamatan manusia, dan memberikan nilai ekonomi. Hutan tanaman sengon sudah banyak dikembangkan di Jawa untuk kebutuhan masyarakat, terutama digunakan dalam bangunan dan industri. Menurut kepemilikannya, hutan sengon sendiri terdapat dua pola pengelolaan hutan, yaitu seperti pola pengelolaan hutan negara dan hutan hak. Permasalahan yang dihadapi oleh petani saat ini adalah harga pupuk kimia yang mahal ketika musim tanam tiba. Pemakaian pupuk kimia yang terus-menerus dapat merusak tanah. Untuk manfaat pemberian kompos atau pupuk organik, yaitu dapat meningkatkan ketersediaan unsur hara pada media tanam, dapat menekan biaya pembelian pupuk kimia hingga 60% lebih. Ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai campuran kompos. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh pupuk ampas tebu yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan? 2. Bagaimana konsentrasi pupuk ampas tebu yang sesuai untuk media tanam? 3. Bagaimana analisis ekonomi untuk setiap perlakuan dalam pembibitan tanaman? Untuk tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Untuk mengetahui pupuk ampas tebu yang baik untuk pertumbuhan. 2. Mengetahui konsentrasi pupuk ampas tebu yang sesuai untuk media tanam. 3. Mengetahui analisis ekonomi setiap perlakuan dalam pembibitan tanaman. Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengurangi limbah ampas tebu dengan cara pemanfaatan ampas tebu sebagai pembuatan kompos. 2. Memberikan informasi kepada masyarakat luas bahwasannya limbah ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku kompos. 3. Memberikan informasi analisis ekonomi di setiap perlakuan dalam pembibitan tanaman. Adapun batasan masalah yaitu 1. Dosis ampas tebu yang baik untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman. 2. Informasi tentang manfaat limbah ampas tebu. 3. Informasi tentang analisis ekonomi di setiap perlakuan dalam pembibitan. Tinjauan pustaka. Pupuk organik. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/Permentan/SR 130/5/2009 menyatakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa tanaman dan kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padatan atau cairan, dan dapat diperkaya dengan bahan mineral alami atau mikroba yang bermanfaat memperkaya hara dan bahan organik tanah, memberikan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah sehingga dapat meningkatkan efisiensi pupuk dan produktivitas lahan, serta dapat meningkatkan produktivitas pertanian baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan mengurangi pencemaran lingkungan. Untuk standar kualitas pupuk organik yang sesuai dengan standar nasional Indonesia 2004, suhu maksimal kurang lebih 30 derajat Celcius, pH minimal 6,8, maksimal 7,49. Untuk warnanya kehitaman dan bau tanah. Sedangkan untuk kadar air maksimal 50%, rasio karbon dengan nitrogen minimal 10%, maksimal 20%. Untuk karbon
minimal 9,80%, maksimal 32%. Nitrogen 0,40%, kalium minimal 0,20%, fosfor 0,10%. Dalam proses pengkomposan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah nilai perbandingan nisbah atau karbon dengan nitrogen saat awal pengkomposan dan tingkat aerasi. Untuk nilai karbon dengan nitrogen pada kompos yang semakin besar menunjukkan bahwa bahan organik masih belum terkomposisi secara sempurna, dan sebaliknya, jika nilai karbon dengan nitrogen pada kompos yang semakin rendah menunjukkan bahwa bahan organik sudah terkomposisi dengan baik dan hampir menjadi kompos. Pada proses pengkomposan terjadi 4 fase, yaitu fase mesofilik, termofilik, pendinginan, dan pematangan. Namun secara sederhana dapat dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahap aktif dan tahap pematangan. Pada awal proses dekomposisi, oksigen dan senyawa yang mudah tergradasi akan dimanfaatkan oleh mikroba mesofilik untuk meningkatkan suhu pada tumpukan kompos dengan cepat. Mikroba yang aktif pada fase tersebut adalah mikroba mesofilik, yaitu mikroba yang tahan dengan suhu tinggi. Pada kondisi ini terjadi dekomposisi atau penguraian bahan organik yang aktif, karena mikroba dalam kompos menggunakan oksigen dan menguraikan bahan organik menjadi karbon dioksida, uap air, dan panas. Setelah semua bahan terurai, suhu akan mengalami penurunan. Pada saat itu, kompos mulai matang. Ampas tebu. Berdasarkan data dari Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia 2010, ampas tebu yang dihasilkan dari proses penggilingan sebanyak 10% dari berat tebu yang digiling. Sebanyak 60% dari limbah ampas tebu dimanfaatkan oleh pabrik gula sebagai bahan bakar, bahan baku kertas, industri jamur, bahan baku kanvas, dan lain sebagainya. Namun, 40% dari limbah ampas tebu masih belum dimanfaatkan dengan baik. Ampas tebu memiliki kandungan lignocellulose, air 48-52%, gula rata-rata 3,3%, dan serat rata-rata 47%. Tanaman sengon. Tanaman sengon merupakan tanaman pohon yang mudah beradaptasi dengan kondisi lingkungan sekitar yang bervariasi. Tanaman sengon berpotensi sebagai salah satu komoditas dalam pembangunan hutan tanaman karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan ekologis yang luas. Nilai ekologis dari tanaman sengon sendiri dapat meningkatkan kualitas lingkungan seperti meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki tata air. Pohon sengon memiliki keunggulan seperti pohon kayu yang cepat tumbuh, pengelolaan relatif mudah, sifat kayunya termasuk kuat, dan permintaan pasar yang semakin meningkat. Jenis kayu sengon termasuk dalam kelas awet 4-5, untuk kelas kuat 4-5. Untuk budidaya sengon terdapat 4 tahapan. Yang pertama, pembenihan. Pada umumnya, sengon dibudidayakan dengan bijinya yang dijadikan benih. Benih yang digunakan dalam pembenihan harus bermutu baik. Benih sengon selanjutnya dikecambahkan, disemaikan terlebih dahulu sebelum ditanam di lapangan atau lahan. Bibit sengon umur 2-5 bulan sudah siap untuk dipindah ke lahan atau lapangan. Namun, dilakukan penyiapan lahan terlebih dahulu, yang diawali dengan membersihkan area dari pohon, semak, dan tumbuhan bawah. Kemudian dilakukan pencangkulan sedalam 20-25 cm. Selanjutnya dilakukan pengukuran jarak tanam dan pembuatan lubang tanam. Bibit sengon biasanya ditanam di lapangan atau lahan dengan jarak 2 x 2 meter.
sampai 6 kali 6 meter. Yang selanjutnya yaitu penanaman. Penanaman sengon sebaiknya dilakukan pada awal musim hujan pada bulan November sampai Desember. Karena bibit sengon ini cukup peka terhadap kekeringan. Bisa ditanam di luar musim hujan, namun memerlukan penyiraman setiap hari pada pagi hari dan sore hari. Selanjutnya yaitu pemeliharaan. Dalam pemeliharaan tanaman sengon harus dilakukan dikarenakan agar diperoleh mutu kayu sengon yang baik. Dalam pemeliharaan sengon dilakukan penyulaman, penyiraman, penyiangan, pemupukan, pemangkasan, penjaringan, serta mengendalikan hama penyakit. Analisis biaya. Analisis dilakukan dengan mengelompokkan data yang didapatkan ke komponen biaya. Biaya dapat diartikan sebagai pengeluaran yang dapat menimbulkan manfaat yang diterima. Untuk menghitung biaya yang dibutuhkan mulai dari awal produksi hingga akhir produksi, sehingga outputnya adalah layak atau tidaknya produk tersebut untuk diproduksi massal. Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga Mei 2021. Tempat penelitian dilakukan di Laboratorium Kimia dan Fisika Kampus A dan Kampus C Universitas Internasional Semen Indonesia. Alat-alat yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah cangkul, ember, kertas label, alat tulis, jangka sorong, skrob, pisau, gunting, penggaris, polybag, timbangan digital, dan oven. Sedangkan untuk bahan-bahan yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah semai sengon yang berumur 2-3 bulan, tanah, air, sekam padi, dan kompos ampas tebu yang dengan nilai karbon dengan nitrogen awal 50. Untuk metode penelitian menggunakan rancangan acak lengkap dengan media tanam, kompos, ampas tebu, tanah, dan sekam padi. Untuk perlakuan P0 menggunakan media tanam, kompos, ampas tebu 0%, tanah 75%, sekam padi 25%. Perlakuan P1 menggunakan media tanam, kompos 25%, tanah 50%, sekam padi 25%. Perlakuan P2 menggunakan media tanam, kompos 50%, tanah 25%, sekam padi 25%. Perlakuan P3 menggunakan media tanam, kompos 75%, tanah 15%, sekam padi 10%. Dan perlakuan P4 menggunakan media tanam, kompos 100% tanpa tambahan tanah dan sekam padi. Dalam tahap awal penelitian dilakukan pembuatan kompos ampas tebu terlebih dahulu dengan menyiapkan ampas tebu dan belotong. Setelah itu dilakukan analisis karakteristik bahan baku dan penentuan formulasi campuran bahan. Untuk analisis karakteristik fisika yang dilakukan dengan melihat bentuk dan keadaan fisik bahan baku, serta analisis proksimat untuk melihat kandungan senyawa kimia dalam bahan. Dan untuk analisis parameter yang dilakukan adalah kadar air, kadar abu, kadar nitrogen, kadar karbon total, kadar fosfor total, kadar kalium, dan pengukuran pH. Dalam pembuatan formulasi campuran bahan yang dilakukan dengan perbandingan bobot jumlah ampas tebu dengan belotong agar diperoleh nilai rasio karbon dengan nitrogen awal yang sesuai. Pengkomposan dilakukan dengan cara aerob selama 42 hari. Pengukuran suhu saat proses pengkomposan dilakukan setiap hari, dan analisis kadar air, kadar abu, kadar karbon, pH, kadar nitrogen, dan kadar nitrat dilakukan setiap minggu. Proses pengkomposan berhenti pada saat kompos sudah mulai matang dengan ditandai suhu yang menurun dan stabil. Selanjutnya, persiapan tempat penelitian. Untuk persiapan tempat penelitian, dibersihkan terlebih dahulu area dari pohon, semak, dan tumbuhan bawah. Tempat yang digunakan harus bersih dari gulma yang dapat menghambat pertumbuhan dan kelangsungan hidup bibit selama penelitian. Permukaan tanah di tempat penelitian diratakan agar mudah dalam penyusunan polybag. Selanjutnya, penyediaan
media tanam. Media tanam digunakan dalam penelitian ini menggunakan tanah dengan campuran kompos ampas tebu dan sekam padi dengan perlakuan yang sudah disampaikan sebelumnya. Tahapan selanjutnya yaitu persemaian. Dalam penelitian ini menggunakan bibit sengon yang memiliki tinggi sekitar 10-20 cm yang berumur 2-3 bulan, sudah memiliki minimal 2 daun yang tumbuh dan bebas dari hama penyakit. Dalam persemaian, bibit sengon harus disapih dikarenakan untuk memberikan ruang gerak bagi bibit hingga nantinya siap untuk ditanam di lahan. Tahapan selanjutnya yaitu pemeliharaan. Dalam pemeliharaan bibit sengon dilakukan penyiraman setiap pagi dan sore hari. Jika musim hujan maka tidak perlu dilakukan penyiraman. Penyiraman sendiri dilakukan untuk menjaga kelembapan tanah serta memudahkan perakaran tanaman dalam penyerapan zat hara yang tersedia. Selain penyiraman, dilakukan perawatan penyiangan guna untuk menghilangkan gulma yang ada pada polybag maupun di luar polybag. Dalam pemeliharaan bibit sengon juga menerapkan penyulaman yang berguna untuk mengetahui bibit sengon yang pertumbuhannya tidak normal atau mati sehingga dapat diganti dengan bibit sengon yang baru. Sedangkan untuk pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan cara sanitasi lingkungan tanaman, baik dari gulma maupun bahan lain yang dapat menimbulkan hama penyakit pada tanaman. Tahapan selanjutnya yaitu pengamatan. Persen hidup dilakukan untuk mengetahui berapa persen bibit pohon sengon dengan jumlah total seluruhnya. Persen hidup dilakukan pada akhir pengujian dengan rumus jumlah semai yang hidup dibagi dengan jumlah semai yang ditanam dikali 100%. Selanjutnya yaitu berat kering tanaman. Berat kering tanaman yang diukur meliputi berat kering akar dan berat kering tajuk. Bibit sengon diambil dan dibersihkan dari kotoran dan tanah. Setelah itu dipotong menjadi 2 bagian, bagian akar dan bagian tajuk atau batang. Selanjutnya di oven selama 2 jam dengan suhu 70 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan perhitungan dan diambil rata-rata dari 5 sampel. Selanjutnya yaitu pertambahan tinggi. Pada pengukuran pertambahan tinggi bibit sengon diukur dengan menggunakan penggaris dengan satuan cm. Pengukuran dengan penggaris mulai dari pangkal batang hingga batas daun yang tertinggi. Pengukuran dilakukan seminggu sekali selama 9 kali pengukuran. Selanjutnya yaitu pertambahan diameter. Untuk pengukuran pertambahan diameter bibit sengon dilakukan dengan menggunakan jangka sorong dengan satuan milimeter. Pengukuran dilakukan seminggu sekali selama 9 kali pengukuran. Selanjutnya rasio tajuk akar. Untuk rasio tajuk akar merupakan hasil dari perhitungan berat kering tajuk atau batang dan daun dibagi dengan berat kering akar. Selanjutnya yaitu analisis ekonomi. Untuk mengetahui sejauh mana perbedaan biaya pendapatan dan produksi pada usaha tani sengon yang menggunakan pupuk ampas tebu dengan rumus T hitung. Tahapan selanjutnya yaitu membahas dari hasil pengamatan yang didapatkan tadi. Untuk tahapan terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.